Shalom, salam sejahtera saudara yang dikasihi Tuhan. Senang jumpa lagi bersama dengan saudara sekalian dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ada waktu bagi kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati kami, beri hikmat dan pengertian dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Yeremia 29 ayat 12 sampai 14. Yeremia 29 ayat 12 sampai 14. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian firman Tuhan, tema kita tetap andalkan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, konteks bacaan kita mengisahkan tentang bangsa Yehuda yang pada masa dahulu sedang berada di tempat pembuangan di Babel. Mereka mengalami banyak kesusahan dan penderitaan di sana. Durasinya tidak pendek, ada sekitar 70 tahun di pembuangan. Mengalami penderitaan panjang, pastilah menyakitkan, tidak menyenangkan. Di sana ada banyak yang dirugikan, bukan hanya kerugian fisik atau materi, tetapi juga secara psikis dan juga secara rohani. Ada banyak orang yang pesimis dalam menghadapi kesusahan atau penderitaan, bahkan ada yang meninggalkan imannya, ya, lalu berbalik kepada ilah-ilah lain, bahkan menjadi ateis. Menarik untuk diperhatikan bahwa ketika mereka dalam penderitaan dan seolah tidak ada harapan, maka firman Tuhan datang melalui hambanya, yaitu Nabi Yeremia, yang memberikan kepada mereka sebuah kelegaan. Ada kabar baik. Tuhan berfirman di dalam ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini adalah statement atau janji Tuhan. Namun dari segi manusia, ada hal yang harus diperhatikan dan lakukan. Apa itu? Kalau kita memperhatikan ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14, maka di sana ada hal-hal yang harus kita lakukan atau yang harus diperhatikan oleh orang-orang percaya. Yaitu pertama, tetap berseru dan datang kepada Tuhan melalui doa. Yang kedua disebutkan, tetaplah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu yang ketiga, tetap datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan dengan segenap hati. Artinya ada kerinduan untuk berada dekat Tuhan, ingin tahu tentang Tuhan dan juga segala kehendaknya. Intinya bahwa kita harus mengarahkan hidup kita fokus hanya kepada Tuhan, bukan berfokus kepada persoalan ataupun masalah. Maka melalui bagian ini, umat Tuhan diminta untuk tetap mengandalkan Tuhan, maka janji Tuhan bahwa Dia akan mendengar, Dia akan menemukan, memulihkan, mengumpulkan, dan mengembalikan ke tempat yang seharusnya di mana mereka harus berada. Dengan kata lain, mereka akan mengalami pemulihan dan damai sejahtera dari Tuhan. Saudara-saudara, penderitaan pasti akan selalu ada, tapi juga pasti akan ada akhirnya. Badai pasti selalu ada, tapi juga badai pasti berlalu. Kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya dan bergantung kepada Tuhan. Jadi, saudara-saudara, bagian ini mengajak saudara dan saya untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan hari depan yang penuh dengan harapan.
Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kami sungguh yakin, kami sungguh percaya bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Bahwa kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Engkau mengizinkan situasi yang sulit, Engkau mengizinkan penderitaan untuk menguji iman kami, agar kami tetap setia dan tetap mengandalkan Tuhan. Pimpin kami dalam menjalani hari-hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati. Saudara-saudara sekalian, selamat beraktivitas. Salam.